kayak bunyi aja. Kita panggil dia kakak bos dong. Kakak bos, biar enak, kakak bos. Kakak bos tuh berapa saudara? 5. 5 berantem. 5 tarung derajat. Kalau misalnya saya lagi berantem nih, bapak lewat nih, wah dimarahin kita. Jangan berantem gini. Tapi pulang tanya, tadi kalah pemenang. Di depan orang. Sempat mungkin. Ya, Iko lelah mungkin capek atau gimana saya nggak tahu. Pokoknya saya tahunya cuma gerakan saya doang. Saya nggak tahu Iko pun gerak gimana betul gitu. Begitu gerak ini, wah nggak tahu. Pokoknya udah miss udah gitu. Udah bak itu begini udah pernah terakhir bantek. Ya Iko ininya. Lututnya kan cedera itu 3 minggu nggak bisa jalan. Iya. Ini ada laki-laki nih Ari nih kan. Tunggu, sebelum itu kenal Ari udah lama ya berarti? Ari udah lama. Tahu nggak dia berdukun? Tahu kakak Godfred gitu-gitu takutnya kebongkar. bukan takutnya kebongkar. Dia itu tulus orang. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Pasukan bermarga. Kakak Godfred. Godfred Orindeot. Bener, Bang, namanya? Orindeot. Bacanya gimana, Bang? Orindeot. Orindeot. Farmnya apa, Bang? Kalau pahamnya Wodon. Wodon. Nah, Wodon tuh mana? Daerah mana tuh? Momere. Mau mere. Jadi kalau kan Kabupaten Sika, tapi lebih dikenalnya dengan Momere dia. Oh, mau mere. Oh, kabupatennya itu Sika. Nah. Maumere itu berarti kecamatan? Kota. Oh, Kota Cuman kalau Maumere. keluar tuh orang lebih kenalnya Momere gitu. Kota di kabupaten berarti? Nah, kayak orang Tobasa kan lebih dikenalnya orang Belige gitu kan. Iya, atau bahasa Mosia. Ngerti kali. Istriku orang sana gitu. Menarik ya. Istri dari Bang Godfred ini adalah Marta Adelard Sibuea. Batak, bro. Jadi namanya Marta Riani Sibuea. Adelard tuh anak saya yang pertama. Loh, ini salah lagi. Gak apa-apa di sosmednya dia kan Marta Adelard Sibuea. Oh, hampir potong gaji nih yang riset. Kalau salah belum aja. Salah sih hitungannya Tapi ini. sebenarnya di sini khusus untuk hari ini, kalau salah boleh dipukul kan? Jangan. Jangan. Bentar, kakak Godfred Pantang lu pukul laya itu nggak boleh. Iya, nggak boleh. Siapa kan tadi kita mau nawarin, mau minum, mau makan atau mau langsung pukul? Oh iya, ambil minum dulu ya sekalian. Iya Ki. Tapi Bang Godfred, kalau dari Bang Godfred itu marganya apa tadi Bang? Pamnya? Wodon. Itu tuh marga aslinya si Maumere ya Bang? Berarti ya? Wodon tuh di Momere. Oh, modern. Berarti kalau ditanya suku apa bilang? nama sukunya? Kalau kita kan kalau suku bangsa ya, itu kan Flores. Flores. Cuman sekarang kan ada paham ya kan. Iya. Kalau di Momere itu kan ada Wodon, ada Gobang, ada Da Silva. Nah, banyak gitu kan. Da Banyak Silva? Iya banyak gitu. Kayak Spanyol ya? Kayak Portu. Portugal. Atau memang Portugal. ada Memang ada ke darah Portugal datang mendaratnya kan pertama di Flores sebelum ke Timor Leste. Oh gitu. Pertama kali itu kan Ya, Flores. banyak peninggalan di sana, peninggalan Karena kan kayak gereja apa semua. kayak kalau di Aceh itu di Melabo. Ya. Nah, itu banyak orang Portugal, terus ada kampung mata biru bilangnya. Karena cewek-ceweknya itu matanya yang biru-biru Apa gitu, ya? karena Apa lahir- itu deh? Sigli. Melabo. Melabo ya? Mata biru lebam bukan? Bukan, bola matanya. Dia matanya biru karena banyak menikah sama orang-orang Portugal. Sama kayak di daerah Halmahera juga kan ada yang mata biru. Oh, ada juga. Tapi dari namanya nih unik nih, Godfred. Godfred. Itu artinya atau asal muasalnya dikasih dulu dari siapa atau ada? Pastor yang baptisin saya dulu orang Jerman. Nah, Oke. itu dia. Yang baptis orang Jerman. Iya, ya, orang Kak? Jerman. Kan dulu kan di sana kan pastor-pastor itu kan dari luar semua. Iya. Oke. Berarti waktu dibaptis belum ada nama? Kan orang tua kasih nama, terus pastornya saya tambahin ini gitu kan. Wih, Godfred, temannya Tuhan gitu ya. Godfred itu berkah, karunia. Oh, berkah dari Tuhan. Fred, bukan friend. Fred. Kayak pemain bola kan ada Fred. Ada Fred. Iya. Pasaribu. Iya. Fred Pasaribu. Ada kawanku di Belanda namanya Fred Pasaribu.
Oh. Karena tadi maksudku nggak sejauh itu. Maksudku Fred yang Brazil. Brazil kan? Iya. Brazil. Ada Fred Butuan juga ada. Ada yang pesimis. Itu dulu. France. Enggak, Fred Fred Butuan. Butuan. Udah. Berarti Godfred. Godfred nyebutnya apa? FRE. Mas, diam dulu Mas. Marah aja orang Ini ada satu lagi yang botak saya segen nih. Aku mau Godfred. Godfred aja. Godfred. Lidah Indonesia aja. Ya. Ah, tapi sebenarnya? Godfred. Godfred sebenarnya. Oh. Bang Godfred berapa bersaudara, Bang? Bang apa 5. kau bilang? Bang Godfred. Aku dengar kayak Bang Godfred gitu. kayak bunyi aja. Kita panggil dia kakak bos dong. Kakak bos. Kakak bos, biar enak, kakak bos. Kakak bos tuh berapa bersaudara? Kakak bos? 5. 5. 5-5 berantem. 5-5 tarung derajat. Riz, gini Riz. Riz kalau lihat kakak bos, apa di bayangan kau? Ya stop tipu-tipu dan berantem. Ya enggak lah. Bisa aja yang lain, pemain bola. Enggak, Apa kan kek? udah duluan taunya dari situ kalau aku. Kau nih terlalu labeling. Bukan, enggak, tidak dipungkiri kan kakak bos gara-gara yang si Dread stop tipu-tipu tuh kan kalau jadinya Garang garang banget jadinya. Iya, orang lihatnya dari situ kan. Iya. Di rata-rata, wah mikirnya itu pasti dunianya nggak jauh dari situ juga. Pertama Dread muncul itu kan begitu, wah ini pasti preman ini Oh aslinya iya, gitu kan. iya. Padahal kan nggak mungkin preman, petarung. Oh iya. Dia kan atlet. Taruh. Iya. Orang lihat ini premannya katanya galak. Lebih galak itu yang baru si Buaya itu. Betul. Iya. Kalau ada problem sama Bang Godfred, panggil kakak itu. Kenapa aku ketawa? Karena Aku kan pernah syuting sama dia. Iya. Sering dia video call. Bentar ya. CTS ya. Bentar ya, sebentar. Marah gitu. Pas syuting kakak bos kan dia datang tuh yang Iya. di Jakarta itu datang kan. Kan saya pagi itu kan dia lagi marah sama saya kan. Wah, gimana caranya? Pas ada Bene, saya video call, ini ada Bene, biar mereka ngobrol. Aman, akhirnya damai. Jadi aku digunakan untuk mereka baikan. Berdamainya bawa kawan juga ya. 5 bersaudara. Kakak bos. Jadi kalau kita ini kan kadang-kadang ini kan podcastnya Batak Sumatera Utara kan. Iya. Ya pasti kita tuh kecilnya pasti dapat kekerasan lah dari orang tua yang bandel apa semua. Kakak bos dapat juga dari orang tua. Oh, sering. Kakak bos, bentar, dari 5 bersaudara kakak bos nomor? Nomor 2, yang pertama cewek kakak. Oh, pertama Oke. cewek. Terus kedua saya, di bawah saya cowok semua. Cowok semua. Oh, ceweknya sendiri. Cewek cuma yang sulung. Bagaimana pola didik orang tua kala itu? Ya kalau ya mungkin hampir sama dengan orang tua di Sumatera, ya? Sumatera juga, ya kan. Bahkan saya bilang orang Batak itu orang Timur yang lahir di Di barat. karena saya ngeliat lay-lay saya kan sama mertua saya itu bagaimana juga kan gitu kan. Ya, sama-sama. Terus ya banyak juga saudara yang itu memang gitu. Jadi orang tua didiknya keras. Jadi kita tuh memang jangan sampai, namanya orang tua tuh mikirnya jangan sampai anak saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, lebih takut kalau orang tua itu lebih takut kalau contoh kayak ibu kan banyaknya takut anaknya kenapa-kenapa, tapi kalau bapak itu kan takutnya anaknya nggak bisa buat Nggak bisa apa-apa. Karena kalau terlalu dimanja nanti salah jadi lembek apa gimana gitu. Apa yang paling kakak bos ingat waktu kecil dulu yang paling dilarang oleh orang tua tuh atau hukuman apa yang pernah Paling diterima? berat. ngambil barang orang. Mencuri. Itu paling Karena parah. melanggar perintah Tuhan. Nah, Jangan mencuri. Sama ini kalau sama anak cewek perempuan tuh nggak boleh. Nggak boleh berantem, nggak boleh baku-pukul. Bukan, sama maksudnya dengan terhadap perempuan tuh kita kalau bisa kita jaga. Oh, makanya kalau ditelepon sebentar. Karena kalau sama Kita cewek, mau marah cuma lain. makanya kan dibilang ajaran orang tua kalau sama cewek jangan. Iya. Jangan. Makanya kalau ditelepon, iya sebentar. Kalau cowok lain cerita tuh ya. Kalau cowok lain cerita ya. Ini gara-gara Benny ini buka kartu. Lucu lo membayangkan. Kalau hukumannya apa kakak bos? Yang paling pernah parah. paling Paling ingat. parah tuh kadang-kadang di fisik ya. Iya. betul. Ikat pinggang gitu-gitu lah ya. Ikat pinggang nggak pernah. Karena nggak punya. Palingan rotan. Rota. Itu pun Rotan buat iniin kasur berarti ya? ya pokoknya kayu lihat ada dekat sikat. Kayu. Apa yang deket mata itu langsung diambil aja gitu. Itu sudah Itu sudah. Benar, berarti waktu kecil ini berarti besar di mana? di Flores di Momere. Oh, Sampai umur berapa kakak bos di? Saya begitu tamat SMP udah keluar dari rumah. Oh, tamat SMP. Nah, mulai. Kenapa? Sekolah di mana? SMA-nya di mana? Setelah itu saya ke ND dulu. Oh, kenapa kakak bos? Kenapa pindah sekolah ke di ND? STM di ND. Kebetulan STM. STM ND itu sekolah terlengkap Indonesia Timur, Oh. Indonesia
STM terlengkap Indonesia. ND berarti masih NTT juga ya? NTT juga. Jadi niat berarti mau cari SMA yang bagus. Akhirnya ke ND. Berarti orang tua termasuk yang peduli sama pendidikan anak berarti ya? Kalau di sana memang gitu. Di rumah itu walaupun mau hidup susah, yang penting anak sampai tidak sekolah. Ya. Oh itu prinsipnya. Betul. Oke. Berarti tamat SMP ngekos lah ya di ND hitungannya. Atau Dia ada tinggal saudara? sama tante. Oh, sama tante. Tante guru. Tante ini perawat di rumah sakit. Oh, perawat. Makanya aman. Oh, itu sama lagi tuh. Tetap aja juga saya tinggal sama orang ya tiap hari ya saya harus cari pagi-pagi ngarit semua untuk ngasih makan sapi Oh, iya. gitu. Terlebih perawat, harus bersih, harus rapi. Betul. Itu Ini tadi maksudku- bukan karena mikir wah ini tante saya gini enggak, tapi memang karena ya Sungkan. bukan sungkan juga memang ya kita tinggal situ Tinggal terus di rumah ada orang. itu harus Iya. Ya kalau kami di orang-orang Batak kadang-kadang ada saudara juga yang ikut begitu. Kau di sini kan semuanya free nih, harus ada kontribusimu dong gitu, harus ada bantuannya gitu. Kalau di sana sebenarnya tante saya tuh nggak pernah begitu. Karena Tapi dia dari kitanya kecil aja. dia kan dari kecil sama bapak. Kesadaran. Kesadaran kita aja. Habis Yes. karena dari rumah udah terbiasa. Padahal tadi maksud amanku itu karena perawat ya udah berantem aja, bocor tinggal jahit. Bukan gitu dong. Tapi memang saya dulu sering berantem sih gitu. Nah, ini aneh. mulai dari apa? Oh, kenapa? Ini kan bekas dipukul pakai cincin ya. Dipukul pakai Iya, cincin. jadi nggak saat pok toto dari samping. Ya namanya anak sekolah gitu. Iya. Oh, enggak sih, itu namanya enggak sekolah. Kesannya normal kali gitu. Namanya nggak sekolah. Namanya enggak sekolah. Kakak bos, Cowok ya kan. Itu kan dulu. Kalau sekarang kalau pikir-pikir malu lagi. Kakak bos, riwayat pertandingan itu dari SD apa SMP atau Pertandingan apa ini? Iya, pertandingan baku pukul tadi tuh, baku pukul, baku Enggak, cakar. kalau secara resmi di cabor itu Enggak, yang di sekolah ya. Oh, di sekolah. Itu Enggak, dulu maksudnya gini. Yang Dulu ilegal nih. yang paling jelek itu om saya, adik bungsunya bapak. Gitu. Jadi kalau tiba dengar orang dia kalau ketemu orang berani nggak sama itu? Saya kasih 100. Iya. Paling bungsu ya, Iya, dari bapak ada om ya, Iya, paling banyak. paling bungsu. Terus sering berani. Ya, mau nggak mau, kalau enggak kan dipukul sama dia gitu kan. Kan kecil gitu biasa, berani nggak kamu ini? Nanti Berani kasih 100 waktu itu kan besar. Besar. Dikali ke sekarang 10.000 atau Bentar, 20.000. itu kan berarti nggak ada soal, nggak ada sebab musabab. Ya, nggak Enggak, ada pokoknya lah. gitu. Berarti datang apa? Dia kulihat, kau berani nggak sama itu? Oh, udah. Kalau di kami dulu Bagaimana memulai? ada ini istilah pegang kuping. Kau berani gak sama dia? Kalau berani pegang kupingnya. Terus satu justru Di yang sana ada juga. nggak? Kau berani gak mau itu? Udah mulai gitu udah. Oh, di sana juga ada promotornya juga. Satu dia ada. Ya, di lapangan bola, di lapangan bola. Satu lawan satu. Lapangan bola. Jadi kalau kalah, besok cari lagi. Itu. Oh, memang usaha keluarga. Memang lini ekonomi. Kan kalau dengar kalau misalnya saya lagi berantem nih, bapak lewat nih, wah dimarahin kita, jangan berantem gini. Tapi pulang tanya, tadi kalah pemenang. Di depan orang rame harus Dimarahin, nggak boleh. Itu masih gini. Pulang tadi kalah atau menang, kalah. Besok berantem lagi. Gitu, tapi pas SD itu berarti ada dong luka-luka, lebam-lebam. Biasanya hidung. Oh, berdarah, bocor gitu. Iyalah, ya. Itu buat mama pemandangan sudah Ya biasa. pulang udah bersih, mama nggak lihat. Oh, nggak tahu. Kalau mama orang, Mama marah berarti. mama itu orangnya apa ya? Lemah lembut. Ya sama orang terlalu baik gitu kan. Makanya di sana tuh anaknya dia tuh banyak. Walaupun kami jauh begini, semua orang udah nganggap dia tuh kayak ibu. Kayak ibunya, karena baik sama semua orang. Kalau bapak kan almarhum bapak itu memang di sana tuh dulu kan dia kan kayak koordinator keamanan di kampung juga kan. gitu. Oke, ketua RT-nya lah. Enggak. Dia Enggak, padahal aku perhalus tadi maksudnya. jadi dia di sana tuh anak-anak muda di sana tuh kalau misalnya dia marah atau apa semua pasti nggak ada yang ini. Preman Makanya kampung lah Makanya dia istilahnya. di depan kita kalau lagi berantem dia boleh berantem. Begitu pulang tanya kamu kalah atau menang. Menjaga keamanan. Itu menjaga kredibilitas keluarga. Betul. Iya, Kalau kalah lagi besok besok sampai menang. Ya. Karena kan menjaga kredibilitas keluarga. Terus merantaulah ke ND. Apakah merantau membuat jangan berantem? Nah, kalau Ini di perantauan. ND enggak, kita lebih banyak Fokus udah sekolah sama sekolah. Terus habis itu ke Malang. Setelah tamat SMA di ND baru STM di Malang Kuliah. kuliah. maaf kakak bos, yang pecah di pukul cincin kapan? Itu STM. Oh, Katanya tadi fokus belajar, tapi STM pecah sendiri. Ya namanya orang cari gara-gara ya kakak bos ya. Enggak, tadi katanya fokus belajar.
Kirain udah berantemnya tuh SD SMP aja. Ini SMA masih ada ternyata. Masih ada sobek bekas cincin. Lain ini. Mau kupukul lain. Apalagi posisi SMA secara fisik sudah hampir udah sempurna lah, tumbuh kembang badan. Emosi meledak-ledak Kan itu gara-gara biasanya anak sekolah SMA itu kan panas, cepat panas. Nggak mikir apalagi kalau ada cewek gue. Jago aja dia. Tapi Kak Bos berarti secara kan merantau ke ND, habis itu merantau ke Malang. Orang tua tuh ya maksudnya ya nggak apa-apa lah, anak yang merantau tuh nggak apa-apa. Atau sebelumnya sudah ada jejak keluarga. Oh, memang pernah ada yang kuliah di Malang. Om saya di Malang. Oh, makanya dia boleh pilihan kota itu. Yang biasa ngadu-ngadu saya berantem tuh Iya. dia lagi di Malang juga. Om bungsu. Berarti dia bilang, aku ke Malang, aduh ya. Saya malah pinginnya ke Jogja dulu. Pengennya ke Jogja. pengen STM kan saya kan jurusan bangunan gedung. Tapi saya senang lukis, jadi pinginnya ke Asri Jogja. Senang lukis. Iya, senang gambar gitu kan. Kakak God. Nah, terus ada almarhum adanya bapak satu bilang, Nggak pantas pelukis di melukis. pinggir jalan sudah terlalu banyak. Gimana kalau kamu kan STM coba ke arsitek saja. Nah, Jadi sudah. masih beririsan lah itu Iya, sebenarnya. akhirnya. Tapi emang maksudnya kan kalau pilihan kota tuh maksudnya ada Bandung, Jogja, Malang, Jakarta gitu. Kenapa Malang? Emang Senangnya Malang. karena saudara juga ada di Malang gitu. Dan memang senangnya di Malang. Ternyata senangnya di Malang. Tapi yang terkenal juga itu nggak tahu kenapa ya Jogja, Malang itu kayak banyak perantau-perantau dari Indonesia Timur. Karena di sana kita itu taunya orang bilang kota pelajar tuh 2 kota itu. Iya, benar Jogja sama Malang. Jogja sama Malang gitu ya. Iya. Iya sebenarnya kan apa ya bilangnya ya kan Jogja itu tuh kan terkenal yang apa namanya ramah gitu, baik gitu. Sama mungkin agak kontras gitu kan. Malang juga sebenarnya banyak orang itu ramah. Iya gitu. ramah gitu. Tergantung kitanya. Makanya. Betul. Semua tergantung kita. Jadi kadang-kadang bilang orang nggak ramah enggak. Kadang-kadang yang bikin rese itu kan kita yang pendatang. Iya. Tapi kalau waktu di Malang ada Kakak Genut pernah ada 1-2 ronde manis-manis. Ada sih. Lah berarti kan Gara-gara apa? Gara-gara apa biasanya kalau yang Ampun kan ya. dari apa gua bilang ampun. SD, SMP, SMA. Kalau di sana itu gini, ada cerita. Kadang-kadang biasanya anak Bentar Kak Gorbet. Ampun. Ya kenapa? Kau pikir kami nih kok kau nggak ampun? Ya Allah. udah ampun. Seampun-ampunnya aku suhuku ini. Gimana tadi Kak Gorbet? jadi kadang-kadang tuh ya biasanya anak-anak di sana kan yang biasa bermasuk antar mahasiswa, antar anak yang datang. Iya. Kadang kan senggol-senggolan. Oh, saya dari gitu kan. Ya dulu waktu kita datang pertama masih panas-panas ya udah kena juga mereka. Iya. Gitu kan. Ya, ini Apalagi saya kan sama kakak saya sekarang pelatih tarung di NTT. Nah, dia bawa tim PON NTT juga. Kakak yang cewek berarti nih? Bukan, kakak sepupu saya. Oke, kakak Itu kebetulan kami dua sekamar berdua gitu. Selama di Malang. Iya, masuk latihan bareng, jadi atlet Jawa Timur bareng gitu kan. Itu biasanya kalau gitu anak-anak mulai cerita, oh gini. Kita nggak masuk, ayo jalan nggak. Paling kode. Itu aja dia, ya mana? Kita mau keluar sebentar. Habis itu kita balik duduk, nggak lama mereka dengar cerita, oh kita udah habis ajar orang di sana gitu kan. Tapi memang pada akhirnya ya. Karena nggak mau melibatkan orang lain, udah berdua aja jalan. berdua gitu. aja. Tapi ini ada positifnya juga. Sering di jalan segala. Ada dampak positifnya karena pernah meraih medali emas di PON. Itu adalah untuk kita atlet. PON itu adalah salah satu prestasi tertinggi jadi atlet nasional. Betul. Iya. Karena se-Indonesia dia berhasil menjadi juara 1. Paling bagus. Itu tahun berapa? Tahun Sebentar, 2004. sebelum ke situ kapan mulai tarung derajat? derajat. Saya tahun itu tahun 90-an mulai gitu kan. Di sana Pertengahan masih? 90-an. Ketika di Malang berarti. Iya. Pertengahan 90-an terus pertama kita waktu Ki itu jangan terlalu dekat Ki. Jawa Timur buka pertama itu kita masuk. Oh Jawa Timur Tarung derajat buka pertama itu kata kita Godfrey masuk. berarti. Jadi Free jatuhnya kalau ini Ki free. Siapa? Kalau gini free Ki. Enggak. Free. Aku Tahu Bye, tarung ini. derajat dari siapa maksudnya? Kan tarung derajat itu asalnya dari Jawa Barat, Bandung. Dulu kan Pernah saya juga waktu STM kan pas pagi-pagi kan di TPI itu kan, TPI Iya. kan MNC itu. Iya. Nah, cerita tentang Selam Pagi Indonesia itu ada dia fokus lagi menyiarkan olahraga bela diri. Wah, tarung derajat, olahraga baru nih gitu kan. Oh, bukan olahraga nih. Ini Wah, kegiatan sehari-hari saya. pertandingan latihan kan. Wah, ini saya harus cari nih gitu. Saya harus cari. Karena mungkin dari gaya bertarungnya ini Iya. nggak yang Latihannya Betul. gitu kan. Sama kan
udah ada basic. Tinggal bagaimana basic ini Diarahkan. menjadi atlet. Iya kan? Berguna jadinya kan. Basicnya mental doang. Iya, betul. Betul. Kan Tapi jadi ilmunya kan belum. Enggak, karena Oke. waktu itu juga kalau nggak salah ya Tarung Derajat tuh seragamnya udah laki banget tuh di sini baju kutung Iya, gitu. kayak ini ya, kayak Street Factor itu ya. Street Fighter. Iya, kayak Ryu, kayak Ryu. Ken. Nah, kayak begitulah. Jadi Iya, gitu iya. warna putih. Jadi Iya, iya. di Malang adalah Nah, jadi pas datang, jadi kan kalau kakak yang itu kan, Pelatih. dia yang sama-sama latihan Iya. tuh, dia kan duluan ke Malang setahun. Iya. Oke. Nah, terus dia pas ini ada tuh bela diri baru dibuka pendaftaran situ. Boxer namanya, bilang, Tarung Derajat. Bukan boxer. Tarung Derajat kali, bukan boxer. Berdua ke sana memang itu. Iya. Beda sebutan Iya. aja. namanya boxer di situ. Dan daftar kita berdua datang pertama. Oh. Datang. Yang bikinnya kalau nggak salah sebutannya AA Boxer. Nah, Berarti jadi salah satu atlet boxer pertama di Malang lah. iya, itu Tuh, kita yang daftar pertama. keren. Habis kita latihan. Sabuknya hitam. Seram. Berarti apa? Strip 2 berarti dan 2. Nah, kalau di karate, kita bilang dan 2. Kalau di tarung derajat jat 2. Jat 2. Jat 2. Derajat 2. Jat itu kan kosong dan isi. Oke. Jat 2. Jangan Hari ini kita takut kalau ada adegan hari ini. Jangan kan Saya juga hati-hati lah semua. Kakak Bos. Fokuslah jadi atlet juga sambil kuliah berarti. Sambil kuliah. Jadi gini, waktu saya masuk kuliah baru 1 semester Step by bapak step. meninggal. Bapak Oke. meninggal. Terus mikir kan, tapi saya udah mulai latihan tuh 6 bulan. Jangan ada volumenya tapi. Ibu sendiri harus biayain kami berapa orang yang sekolah. Iya. Terus ya saya pikir saya harus ikut kegiatan sesuatu yang bisa Menghasilkan. Nah, akhirnya sudah saya ikut ini latihan. Pertama sih mikir karena bapak dulu kan biasa hajar orang. Takut orang dendam. Pikirnya begitu. Iya. Pertama gitu. Jadi harus mempelajari Nah, ya, sesuatu bela diri untuk untuk membela itu. diri. Untuk jaga keluarga kan. Iya. Yang kedua, saya anak laki besar lah gitu kan. Harus adik-adik saya siapa yang lihat. Harus jaga itu. Yang ketiga ya mungkin ada dari sini ada hasil lain. Ya puji Tuhan lah. Ternyata bisa berprestasi di atlet. Ada jalannya. ya. Tapi kuliahnya aman, Kakak Bos? Aman. Maksudnya 4 tahun, 5 tahun Selesai. Saya kuliah kalau total sih 8 tahun. Sabar, aman. Di 8 tahun itu enggak, 8 tahun itu 6 tahun masuk kelas 2 tahun saya cuti. Jadi tahun 2000 saya cuti, setahun tuh saya di Jakarta, saya ngamen di bis. Dalam rangka apa Kakak Bos? Karena saya mau lanjut biaya lagi. Oh, lagi habis. Oh, jadi ini sambil nyari biaya untuk lanjutan. Iya. Kenapa Saya- di Jakarta? Kenapa nggak ngamen di Malang? Kan butuh ongkos jadinya ke Jakarta. Enggak, ke Jakarta kan keluarga di sini juga kan. Oh, gitu. Jadi mau sama keluarga Nah, juga. terus sudah di sini, startnya dari UKI. Oh, Keliling, ke Pomdak, kemana-mana. Itu banyak pengamen kan. Ya hampir. Habis itu balik ke Malang, lanjut lagi. Tahun 2002 cuti lagi. Cuti lagi. Nah, 2002 itu saya cuti, terus saya di Batu Kosek, di Pusdik Primob. Nah, Untuk ngelatih? Ngelatih di Oh, sana. udah kan. Tapi itu setelah PON. PON 2004. Tahun Oh, 2004. sebelum PON Nah, malah. jadi ya, waktu itu Iya. saya udah siap. Melatih Pusdik Brimob. Brimob. Pusat Pendidikan Brimob. Brimob. Brimob aja kakak bos yang ngelatih. Makanya. Kau mau ribut jalur mana? Gak mungkin kayak satu Brimob Tapi mengawal. Satu pertanyaanku. Setelah Mas Malang, setelah itu ikut lagi nggak PON? Enggak, sudah. Enggak. Karena Kenapa nggak mau ikut? saya pindah ke Jakarta, terus itu mau tampil untuk Jakarta, tapi dari Jawa Timur kan saya masih dihitung atlet di sana. Jadi mereka nggak ngasih. Udah. Nggak, mereka Terus nggak itu kasih. batas usia juga udah lewat ya, sudah cukup. Oh, ada batas Ada usianya. batas ya? usia. Kita maksimal 33. Karena yang kuherankan adalah lahir besar di Flores, kenapa membela Jawa Jawa Timur. Timur? Ini mana nih pemerintah Flores nih sama atlet-atlet? Loh, enggak kan kuliahnya Saya di kuliah di Malang. Kuliah di Malang. Tapi berlatihnya di Malang. Tapi kalau seandainya pemerintah Flores ada atlet kita tuh kuliah di Malang, ayo kita fasilitasi, Karena kita waktu beasiswa. itu Tarundat NTT belum. Belum rame. Jadi Tapi waktu memang itu harus gitu waktu aja. itu baru 18 provinsi NTT belum masuk. NTT belum Kalau masuk. sekarang NTT sudah ada. Bisa, Bu. PON Mohon Papua, maaf, Bapak Gubernur. Bapak Victor PON ini Papua memang kemarin, kawan. PON Papua kemarin NTT emas 1 dari. Tuh, Iya. NTT emas 1. Di PON Papua Papua kemarin. Tarung Derajat, NTT emas Ya kan memang 1. awal banget Bang Godfrey. Nah, itu yang Tarung derajat. yang luar biasa tuh Sumut. Sumut. Waktu Prapon 2019, Prapon itu Sumut tuh nggak ada yang lolos PON. Nggak ada Gugur yang semua. Gugur. Gugur semua. Tapi dapat wild card kan, dapat 2 nomor, Iya. 2 gratis, 2 itu atlet. Mereka benar-benar latih. Latihan. Di PON tuh mereka 2 tuh 1 emas 1 perak. Oh iya. Iya. Berarti hitungannya kelasnya sama nggak mereka?
Enggak, kan beda, Oh, beda kelas. Satu kelas. kelas satu orang. Satu kelas satu orang. Kirain mereka datang dengan satu kelas berarti all Finalnya sumber dua. final gitu. Enggak. Jadi Bisa lah. di- satu kelas. di prapon tuh nggak ada yang lolos, kalah semua di Kalah awal. semua. Jadi nggak ada yang lolos pon, tapi diberi jatah 2 karena mereka calon tuan rumah berikut. Tuan rumah Tapi anak-anak tuh benar-benar Latihan. manfaatkan itu momen itu di sana 1 emas 1 perak. Berarti kakak bos sekarang ngelatih kalau untuk daerah mana? Saya di Jakarta. Jakarta. Sekarang Jakarta. Ada nggak atletnya yang berangkat pon tahun ini? Ada berapa orang itu. Cuman saya sekarang nggak masuk. Kalau kemarin pon Papua saya masuk tim pelatih DKI. Kalau ini Official. tahun ini udah nggak lagi. Udah enggak. Karena saya lagi Fokusnya udah lagi film, fokus film. kacau. Udah Enggak ada juga tetap ngelatih juga sekarang. Iya, tapi kan nggak bisa nih untuk pon ini kan nggak bisa berangkat ke Sumut. Ngapain kakak bos? Film saya. karena ponnya bareng pas ini tayang kakak bos. Betul. Tapi kakak bos berarti kan kuliahnya arsitek. Ya. Itu juga tarung derajat juga. Tamat kuliah arsiteknya sempat berguna nggak? Sempat kerja? Saya kerja dulu di konsultan, di kontraktor. Oh iya. Iya. Kayak Bang Ari ya. Bang Ari kan. Iya, tapi Bang Ari belum tamat Tata kuliah. kota. Iya dia belum Jadi- tamat kuliah tapi dia kerja Jadi lama. Iya, kalau kerja lama. kalau misalnya ke Unilever itu di gedung learning centernya 3 lantai itu interior saya yang desain. Oh. Unilever yang Iya. gimana kakak bos? Di Cikarang, Jauh BK. Heeh. Terus Nabisco yang pabrik craft yang pabrik biskuat, terus Oreo. Itu interior kantornya berapa kantor saya yang desain. Oh. Berarti berapa tahun kakak bos bekerja yang konsultan yang Jadi itu tergabung ke kantor gede, kakak. Saya masuk di kontraktor. Oh. Jadi waktu pertama kan datang 2005 saya pindah kan 2004 pon 2005 saya itu kan dijanjikan sebenarnya kan waktu itu. Iya, Ini standar saya lah. harus ngomong nih. Iya. Jadi waktu itu kalau dibilang kalau juara pon, ayo serahkan ijazah perwira karir. Betul. Waktu itu. Sering itu dijanjikan kayak gitu. Ngalami kan? Saya mantan atlet juga. Jadi saya kasih ijazah. Yang terbaik gitu. Wih, kok sampai batas usia saya lewat kok nggak ada kabar. Betul. Saya pas tinggal sebulan mau ke Jurnas di sini, saya kabur ke Jakarta. Ke Solo dulu, tinggal di Solo Pas sebulan. pilihannya. Di Solo sebulan. Waduh, ini orang Solo pada ke Jakarta, saya ngapain ke Solo gitu. Akhirnya ke Akhirnya Jakarta. ke Kerja Jakarta. latih. Ke Jakarta. Berapa Belum. lama kerja? Pertama di sini tuh selama setahun nganggur dulu. Oh, iya. Nganggur tuh jaga parkir di gereja. apa aja lah ya kakak bos Apa ya, aja, pada waktu itu termasuk debt collector. Datang pos nagih gitu ada orang yang ya. Iya enggak. ya ngomong kasihan jadinya. Nggak tega, Mending saya nggak tega iya, lah, saya nggak bukan dunia saya di sini. Betul, Terus betul, merasa bersalah. Oh saya sekolah, kuliah saya gini, kenapa nggak ini nih? Nah, itu tuh Takut kakak. orang tua kecewa, Iya. takut almarhum bapak kecewa gitu kan. Oke. Udah, situ pas lagi penjaga parkir di gereja, teman-teman OMK itu Oh. ada yang tanya, ada lowongan kerja nggak? Oh ada, butuh arsitek. Oh ini nih, saya masukin lamaran hari Senin, Selasa saya dipanggil kerja. Keren. Rezeki Tuhan memang gak ada yang tahu. Karena memang ada kemampuannya. Iya. Gitu. Tapi Sekolahnya pun betul. ada. Mohon Iya. maaf kali ya kan. Kalau seandainya kita orang awam semua segala macam, pasti nengok kakak bos nih kayak nggak sekolah ini pasti di jalan aja. Iya. Karena ngelihat bentukan aja kan. Tapi kalau kita dengar orang-orang di Flores tuh ternyata pendidikan sepenting itu. Banyak orang Iya. ngeliat ke casingnya doang. Betul, Iya. itu. Makanya aku Nah, makanya nonton kakak bos juga. makanya itu. Cuman ya itu tadi. Daerah-daerah tuh lebih peduli sama atletnya yang berprestasi. Jangan sudah janji tapi nggak ditepati. Nah, Bapak ngalamin ya? Sebelum kita bahas film Kakak Bos, Ya. kita bahas dulu kenapa bisa takut sama punya pimpinan tinggi ini. Ketemunya di mana? Ketemunya di Sama mana? pimpinan tertinggi. Iya. Bagaimana Jenderal Bintang 7 nih? Pusing dong. Pusing. Pusing dong. Ketemu di mana? Jadi itu kan dulu dia kan tinggal sama opungnya. Nah, Oke. kan opung kan di sini semua. Iya. Nah, jadi hanya ibu mertua itu waktu nikah sama bapak mertua kan dulu di sini di UKI. Oh, Oke. udah Rizky. Nah, bapak mertua kan PNS lolos, dapat di Bali G di perhubungan. Oh balik pulang. ke Bali G. Nah, kalau mertua perempuan kan keluarga di sini semua. Oh. Nah, jadi opung kan di sana, tinggal dekat. Iya. Nah, di samping tempat saya itu tantenya, adik dari ibu mertua Ibunya. saya, sering ke situ. Yang gangguin adik-adik saya nggak pernah gangguin. Oh. Ada adik boleh nggak antar kak gini, saya nggak pernah gini. Oh. Pas satu kali pulang itu dia lagi mau skripsi, saya kan ada komputer kan, oh ya Iya. silakan. Nah dari situ kenal dekat gitu kan. Ya, jadi Gara-gara komputer. ya ketik skripsinya dia. Iya. gitu. Skripsi. Itu gimana kakak bos bang?
abang bantuin lah skripsi adek gitu. Paham dia. Walaupun sebenarnya jurusannya beda jauh. Jurusan apa? Kakak jurusan apa? Farmasi. Farmasi. Nyambung-nyambungnya. Farmasi ke kimia. Ya, satu Dia gambar. tamatan itu yang farmasi di Silimbat itu. Oh, di Silimbat. Apa lupa nama sekolahnya. Oh. Jadi ketemunya di situ. Ketemulah di situ. Berarti dari sebelum dia tamat kuliah sudah kenal berarti. Udah. Sudah pacaran. Lama nggak Pacaran habis itu itu langsung pacaran? Bos. Pacaran ya 2 tahunan. 2 tahun. 2 tahun pacaran langsung memutuskan menikah. Ya. Berarti kerjaan sudah settle dong pada saat itu. Waktu itu saya masih kerja di kontraktor ini. Oh, masih kontraktor. kerja di Masih kerja kontraktor. kontraktor. Tapi apa ya, berapa tahun berarti di kontraktor? Berapa tahun? Dari kan pertama kan 2007 konsultan, terus 2008 saya pindah kontraktor. Pindah, Jadi konsultan itu saya diperbantukan kontraktor, bosnya lihat desain saya, udah tarik ke sini aja. tarik lagi. Nah, saya keluar dulu berapa bulan di luar baru pindah ke kontraktor. Oh. Nah, terus itu habis itu ya udah 2009 nikah. 2009. Kerja di arsitek berapa, di kontraktor berapa tahun? Kang Bos? 5 berarti ya? Kalau di kontraktor tuh saya resign benar-benar resign tuh 2013. 2013. Dari 2009. 2000 kan 2007 di konsultan. Dari 2008. kontraktor. 2008 sampai 2013. Berarti 6 tahun lah kerja Iya, kita 6 bilang. tahun. Tapi waktu dari tahun 2010 itu kan saya resign. Bos saya nggak mau. Oh. Udah kamu saya masih butuh tenaga kamu tetap kerja di sini tapi nggak perlu masuk kantor. Oh, dikasih privilege itulah ya. Jadi saya hanya pokoknya dalam seminggu sekali masuk kantor. Jadi saya Jumat datang jam 10, setengah 12 teman-teman sholat Jumat saya pulang. Yang penting kerjaan Nggak ada yang selesai. berani Yang negor penting itu. kerjaan selesai. Tapi apa yang buat kakak bos maksudnya akhirnya cabut dari itu? Kan maksudnya udah enak kerja Iya. kantoran. Ada satu masalah sih gitu. Oh, problem yang Jadi kakak kalau bos saya kan alami ya? ada teman kerja yang beban kerjanya buat dia, terus saya kan sifatnya membantu. Ternyata beban kerjanya itu kurang, ini kok saya dia ngelaporin ke sana masalah karena saya. Oh, Nah, begitu. Iya. Nggak, karena bayangan kita nih orang-orang daerah gitu kakak bos udah kerja tuh kontraktor tuh Udah kan enak lah gitu. itu kan idola para mertua ya kan, maksudnya kayak kontraktor nih gitu, maksudnya kenapa akhirnya cabut? Terus ya Ternyata ada udah, problem. ya problem gitu. Oh. Nah, terus saya langsung ajukan resign hari itu, saya nggak peduli gitu kan. Nggak marah sama yang adu domba itu yang ngomong-ngomong. Biarin aja udahlah, ngapain kita Ah, marah kalau dia masa cuek. sih kakak Bos? Dia memang mau nyari itu aja nih. Itu mulu. Karena saya punya prinsip nanti suatu saat juga akan ketahuan gitu. Oh, kirain nanti suatu saat juga ketemu di luar. Akhirnya ketahuan juga kan. Oh, ketahuan dianya. Iya, Dianya dipecat juga. Dia juga ya bosnya kecewa juga. Tapi saya masih tetap bersama bosnya. Sama bosnya tetap Sampai komunikasi. sekarang. Oh, sampai Sekarang dia Nah, ada terus kerjaan. itu apa momen tiba-tiba main film? Ah, itu tahun 2010 itu 2009 habis nikah kan, akhir tahun istri kan hamil. Ya. Iya. Kita hamil gitu, teman-teman dari Tarung Derajat DKI ini. Oh. Nanti malam kita nonton bareng film Merantau. Filmnya Iko Uwais itu. Yang pertama Film tuh, iya, merantau, iya, iya. Karena Oke Iko sekali Was tuh. itu sangat tarung derajat. Bukan, dia dari silat. Oh, itu silat ya. Silat. Film tarung Silat. Hanya derajat. mereka bilang nonton bareng film Merantau di Merantau. Sekretariat Tarung Derajat. Oh, Oke. John Derantau yang bikin. Pas kita mau ke iya, sana. bukan. Bukan. Udah luar negeri tuh. Udah sih si itu. Ini Evan Gerrit. Udah Oh, udah. Garret. Begitu sampai di sana kok bukan nonton film, malah anak-anak nih kok kayak mau di casting. Oh, awalnya teman-teman tahun derajat, ini kita nonton bareng yuk film Merantau. Nah, Infonya gitu. Nah, saya ke sana. Berangkat lah kontrak nih. Istri waktu lagi hamil itu 2 bulan kan. Iya. Begitu sampai sana lah. Ini mau nobar kok ada Kamera. kamera, ada ini. Ternyata mereka mau casting karena orang mau buat film action berandal. Yang Oh, jadi berandal dua dulu. itu. Benar berandal duluan. Begitu berandal, mereka cari ke tempat-tempat latihan bela diri. Oh. Nah, terus ada teman 5 orang mau casting, kita datang 9 orang, 10 orang. 10 orang. 10 orang yang kami 10 termasuk istri ya, 10. Iya. Yang kami yang lain itu pakai yang teman-teman pakai pakaian kerja semua. Yang 5 orang mau casting udah siap dengan Baju training baju ini derajat. semua. Bukan pakai training kan baju Oh olahraga. iya. Saya datang pakai baju kaos tapi celana pendek. Orang mau nonton ya Temannya kan? nonton. Disuruh pasangan dua-dua untuk ini gerakan fightingnya buat koreo gini. Satu nggak ada pasangan, saya bilang udah saya bantu lah. Ini kan masih murid-murid juga gitu. Udah saya bantu jadi pasangan, kan murid-murid kita juga kan. Begitu selesai, mereka kan ngisi form casting apa sama saya enggak. Bang, boleh saya foto? Oh silakan foto. Saya boleh minta nomor handphone abang? Oh kasih. Seminggu kemudian saya yang dipanggil, yang lain enggak gitu.
Dari yang di komunitas tarung derajatnya Kakak Bos itu sendiri? Iya, berapa orang tuh saya yang dipanggil. Yang lain enggak? Enggak. Yang pakai training itu? Yang 5 datang casting yang Gimana mau marah? Secara sabuk tinggi. Iya, kan Paling tinggi. Niatnya kan cuma bantu. Malah ngambil kerjaan. Tapi ya dari waktu itu saya masih kerja di kontraktor kan. Oh, masih, Iya. ya benar. Nah, waktu itu belum yang bebas nggak boleh masuk kantor, masih masuk kantor waktu Iya. itu. Masih. Saya ditelepon tiap hari, Bang, ini kami kemarin udah casting abang, abang di sini cocok nih, abang boleh bisa bergabung, bisa nggak kantor? Saya bilang maaf Mbak, saya pulang kantor nih jam 5 keluar kantor dan nggak mungkin jam 5 langsung keluar, pasti nggak enak sama bos kan, pasti jam 6 baru pulang. Nggak apa-apa, kami tunggu. Kantor kan di Bantar Gebang, PH-nya di Tanah Abang. Waduh. Gitu kan. Akhirnya saya bilang, aduh, dia bilang nggak apa-apa jam 9 malam, 10 malam kita tunggu. Kita tunggu nih. Tapi saya, nggak, akhirnya selama berapa hari itu saya bilang nggak bisa saya kerja. Udah, nggak ada kabar lagi, udah saya bilang udah di-cut, udah. Itulah Tapi film itu nggak jadi jalan. Nggak jadi jalan. Belum Film jalan itu terus tuh ya? nggak, tiba-tiba setahun kemudian kan teman casting 23 Desember 2009. 23 Desember 2010, anak sudah lahir nih. Iya. Pas lagi mau beli baju Natal kan, pulang dari itu, di taksi baca SMS. Malam Bang, ini dari Bu Maya merantau film. Saya boleh telepon Abang. Nah, Bu Maya itu kakaknya Reno Barak. Iya. Bu Maya Barak, Oke. istrinya Evan Geret kan. Oh boleh Bu, ditelepon Bang. Abang dulu kita pernah ini, tapi karena satu hal di pending dulu berandalnya, kita mau duluin Serbuan Maut. Jadi kalau di Indonesia kan judulnya Serbuan Maut, tapi Judulnya Serbuan keluarnya Maut. jadinya The Raid itu kan. oke. Nah, itu. Dan kita lihat Abang cocok untuk satu karakter. Satu karakter. Oke siap Bu. Kapan bisa ke kantor? Saya bilang, ini saya mau Natalan, setelah Natal. Janjiin tanggal 26. 26 saya ke sana, udah. Sampai sana kan ternyata nyampe kan janji jam 12 siang nih. Saya nyampe, banyak sekali orang mau casting. Banyak sekali fighter tuh mau casting. 20-an orang. Saya ditahan sama security-nya. Abang mau castingnya? Enggak, saya ditelepon ke sini Pak gini. Oh mau casting mungkin, ini isi form castingnya. Dikasih form castingnya. Saya enggak ngisi saya. Terus saya tanya, ini antri? Iya Pak. Dia begitu, iya Bang. Satu orang berapa menit? Ya 15 menit, 20 menitan. Saya hitung-hitung ini jam 12, giliran saya jam 7 malam nih saya. Saya SMS aja Bu Mayanya, Bu, saya sudah di lobi. Nah, bunyi telepon di meja security, angkatnya security, Bang Gotert yang mau saya. Ditunggu di lantai 3. Ya udah, langsung ke atas. Begitu sampai di atas, ketemu Kang Yayan, Jo Taslim, Bang Geret. Iko masih makan di lantai 2. Sambil nungguin Iko makan, nah, saya dikasih koreonya. Koreo ini nanti fighting sama Iko begini. Jadi ya panjang nih materinya. Sambil melihat-lihat ke lantai 1. Jadi Jam 7. Jam 7 ya, bro semua ya. Makanya kabarin Bu Maya. jadi Kang Yayan ini materinya ini Kang Yayan. Saya jadi Ikonya, ini abang ya. Oke, jadi materinya Iko tuh pernah diperagakan Kang Yayan. Udah berdua gitu. Lumayan panjang sih. Hampir berapa grip gerakan gitu kan. Iya. Jadi satu grip tuh misalnya 5 gerakan. Sekitar berapa grip? Hampir 7 kalau nggak salah. 35 gerakan. Satu grip itu 5 gerakan. Bisa Ini ada 5 7 grip. Iya, 35 panjang, gerakan berarti ya. panjang itu. Nah, terus sudah. Oke, dia bilang, ini nanti Iko datang, nanti latihan dulu. Wah, Iko selesai makan, datang, kenalan, ngobrol habis. Udah dikasih kesempatan setengah jam latihan di lantai atasnya. Ke atas sama Iko. Sebentar dong turun Iko. Geret, oke. Hah? 5 minutes gitu ya, cuma 5 menit gitu. Oh, Ikonya udah merasa klop untuk bikin. Udah. Akhirnya udah langsung tes. Tes langsung pakai kamera. Oh, di screen test langsung. Tapi saya kan kita kan pertama kan belum tahu triknya bagaimana, kontrolnya bagaimana. Hanya Geret bilang brutal aja. Brutal aja kayak orang bertarung beneran. Pokoknya materinya kalian udah tahu kan? Jadi gitu. Iko udah paham gerakannya gimana. Pokoknya saya tanggung jawab dan gerakan saya, Iko dan gerakannya dia. Gitu. Jadi pokoknya brutal, speednya habis, powernya habis gitu ya. Dia pingin lihat kalau berantem brutal itu gimana. Gitu. Direkam lah. Nah, Kasih. Nah, sudah satu kamera, begitu action, selesai, dilirik gini, minta satu kali lagi, ambil lagi kamera, 2 kamera, gitu. Sekali lagi, gitu lagi, ketiga. Tambah kamera lagi, minta sekali lagi, tambah kamera lagi. Pas keempat mungkin ya Iko lelah, mungkin capek atau gimana, saya nggak tahu. Pokoknya saya tahunya cuma gerakan saya doang, saya nggak tahu Iko pun gerak gimana, pokoknya gitu. Begitu gerak, ini, wah nggak tahu, pokoknya udah miss, udah gitu, udah bak itu begini, udah terakhir bantu, Iko ininya apa? Lututnya kan cedera itu 3 minggu nggak bisa jalan.
Gitu. Saya langsung begitu cut, stop, berhenti. Saya nggak tahu sebenarnya masih ada gerakan lanjut, mau sikat lagi kan, mau dia di bawah. Kan saya Nggak tahu awam Iya nggak ya. tahu, pokoknya belum ya udah, ngerti gerakan soal saya belum film selesai, gitu. saya masih sikat gitu, Iya, intinya gitu. Untuk di cut, stop ya udah. Berhenti, Iko dipapak keluar, saya nggak enak, udah merasa bersalah sekali. Iya, Cuman pasti. nggak lama, produsernya datang bilang nggak apa-apa, ini insiden jadi. Tapi yang intinya Gerard sudah suka sama kamu, nanti balik dulu, nanti tinggal tunggu info selanjutnya. Udah. Pulang, nyampe rumah, baru nyampe rumah nggak 10 menit ditelepon, bang besok kesini lagi gitu kan. Ya akhirnya berlanjut terus gitu. Itu. Datang kering, pulang basah ya. Keringet. Keringan. Tapi kakak Godfrey bayangannya kan kakak Godfrey itu tidak tahu kan. Maksudnya industri film tuh kayak apa, syuting tuh kayak apa tuh belum pernah tahu sebelumnya kan. Belum. Nah, berarti ini kan kali pertama nih, The Raid nih. Nah, masalah kayak Saya pernah di Sang Dewi, Heeh. yang Volan Homongio itu kan dicari anak teman-teman bela diri untuk jadi apa ekstras. Ekstras Jadi berantem. Teman saya enggak hanya mukul-mukul samsaknya di belakang Iya. gitu kan. Pernah gitu, tapi kan saya nggak tahu teknik pengaman. Kita hanya diperjawa di belakang Iya. gitu Oh, doang. cuma mukul-mukul Tapi itu gitu lama doang sekali. ya. Nah, kalau kayak gini-gini tuh kan akhirnya masuknya ke dunia yang berbeda nih kan, seni gitu. Itu kan urusan kayak kontrak, hari syuting, apa gitu-gitu kan. Kakak Godfrey juga, kakak bos masih Awam. awam kan. Nah, itu deal berapa waktu itu? Oh itu rahasia sih. Iya. Kau nggak takut kena gini? Kau patah kau. Intinya gini. Intinya gini. Bisa kau disusun di kardus Indomie masuk kau nanti. Enggak, tapi beres itu kakak Godfrey tuh tahu bahwa oh ini produksian film nih. Nah, jadi memang kadang-kadang tuh ini buat teman-teman yang belum paham Iya. film ya. Kita kan namanya orang awam kan pikirnya, pasti gini. Ya, angan-angannya tuh gila. Iya, Ternyata iya. begitu, gini ya gitu kan. Iya. Nah, tapi udah nego, udah di titik ini saya juga berpikir, saya juga belum pernah ini. Udah sok ngomong harga, saya bilang gitu kan, saya bilang gitu kan. Tapi kan itu proses The Raid yang kita tahu kan lama banget kan. Maksudnya satu scene-nya aja bisa berapa hari gitu-gitu. Memang ya scene yang berantem di lorong itu aja, yang di lorong sampai sekali itu 6 hari loh. Nah, itu 6 hari. Start jam 10 pagi sampai jam 2 pagi. Setiap hari begitu tuh. Ya nyambung nih. Bisa hari ini berantem sampai sini. Jadinya 5 menit. Gitu. Jadinya 3 menit. 3 menit ya? 3 menit. Yang berantem di lorong itu ya? 6 hari. Yang ada buka pintu apa segala macam. Yang nusuk ini ya kan. 3 hari. Enggak, kalau total saya yang di saya Hah? itu 10 hari lebih. 10 hari. Nah, tapi yang berantem di lorong sampai jatuh itu 6 hari. Jadinya 3 menit. Gitu. Action loh. Action yang itu kan bikin gitu kan. film Memang, paling wah, itu susah. memang capek terus. Iya kan? Gerard kan detil banget kan Iya. orangnya kan. Wah ini ekspresi kurang aja diulang. Ada anak yang bacok Iko yang timnya kita Iya. yang pakai celana pendek. Bacok itu 33 take hanya bacok doang. 33 take. Bayangkan The Raid itu, Kita nunggu nih sampai ketiduran kita kan nungguin itu doang Iya, hanya iya. bacok doang. The Raid itu tidak hanya bikin heran film Indonesia, Film luar. dunia. Dunia. Wih, kayak gini bikin action Iya, gitu. iya, bener. Dan Bener-bener. jadi Disuguhkan action yang Iya, yang beda gitu. Ini bukan action Hollywood dan nih, ini setahu action. saya cara buat film action pakai video board baru pertama itu tuh kan. Itu. Iya. Jadi udah ada contekannya ya. Itu jadi sekarang orang mulai pada buat. Iya. Biasanya kan on the spot. Secara Kenapa Oki? Hah? Salut. iya. Berarti Bang Itu secara kita latihan fighting itu berapa bulan? Berapa bulan? Itu 2 bulan. Latihan fighting itu. Dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. kerjaan udah cabut. Saya kan bebas kan nggak. Oh iya. bukan- boleh ya. udah. Ini udah Jadi mulai saya masuk bawa laptop kalau ke syuting. kalau di jam kantor yang datang Jumat, Jumat jam 10 doang. setengah 12 Iya. cabut. Iya. Nah, ini lagi serunya nih. Habis itu kan main Foxtrot kan? Foxtrot. Yang mana action juga. Betul. Iya kan? Ada film Batak nonton nggak? Bulan di atas kuburan. BDAK. Oh, aku nonton. aku nonton. Itu ini kan Tio Pausadewa kan? Iya. Iya. Itu kan saya waktu promo ke Medan kan dimarahin sama inang-inang di sana. Ah, kenapa? Kau jahat sekali kau bunuh anak kami. Oh iya. membunuh. Nah, Film. abis Nggak ngerti orang. ini kan yang film Kakak Bos ini kan mungkin secara latar belakang cerita iya Kakak Godfrey banget. Cuman kan pemeran utama ada drama yang tebel banget gitu. Jadi intinya gini, sebelumnya dia main film karena dia jago bertarung. Betul. Iya kan? Iya. Belum ada film yang menggunakan Pernah dia ngasih nih film Iya, dia nih. aku Ya CTS. CTS seri. Cuma sedikit. Iya dikit. Iya. Panjangin kek. Ini kan dapat panjang. Udah pakai gini kan? Panjangin Udah pakai dikit. gini nih. Gak mungkin ku bilang enggak ya kan? Panjangin dikit. Udah ada gerakan tangan soalnya. Lain. Lain. Nah, tapi kan ini kan Bang porsinya mungkin beda. Secara sinopsis cerita mungkin ya background story-nya. Cuman kan yang ditampilkan di layar sebagai seorang bapak yang pengen bikin bangga anaknya. Wah, ini udah sangat berbeda nih. Nah, jadi
ya ini pertama kali ini ada laki-laki nih Ari nih kan. Ari Kriting ini. Tunggu, sebelum itu kenal Ari udah lama ya berarti? Ari udah Tahu lama. nggak dia berdukun? Tahu kakak gue tuh gitu-gitu takutnya Takutnya kebongkar. bukan gue takutnya kebongkar. Kirain. Dia itu tulus orang. Backup. Emang iya tuh. Emang iya. Bukan kalau backup tuh kesannya seolah-olah enggak tapi dibilang apa biar nge backup. Kalau coba yang di Dia sini kan Pras pakai Teguh. ilmu hitam. Ya, ilmu hitam yang itu, yang itu. Iya, yang stand up. Iya, iya. Nggak, tapi kan ini gimana kakak kenal Ari tuh dari tahun waktu di Malang berarti? Nah, jadi di Malang tuh dia kenal udah kenal kan Ya. karena saya kan ngelatih di kampusnya, terus abang-abangnya dia itu kan murid-murid saya berapa orang kan Iya. gitu. Nah, terus saya juga biasa ke kosnya dia. Oh. Nah, terus di kemarin dia tapi waktu saya telepon dia tahun 2000 berapa setelah lagi syuting Bulan Es Kubur, saya telepon dia ngobrol habis. Karena waktu itu stand up-nya dia itu kan sebut stop tipu-tipu itu kan. Oh iya. Nah, terus itu sudah ketemuannya pas di premier film apa? Skakmat. Oh, Nah, Skakmat. kan Skakmat kan Hanal Rashid kan gerakannya saya yang buat itu. Betul. Oke. Nah, saya juga sebenarnya main tapi saya keluar di terakhir. Ya, ya. Untuk sequelnya, tujuannya untuk sequelnya tapi filmnya nggak lanjut. Iya, Lanjut. Sequelnya nggak ada. Kalau nggak kan saya nanti antagonisnya di sequel. Harusnya. Oh, ketemulah dengan ketemu Aris itu. Kriting. Nah, terus itu dia kakak suatu saat kita harus buat film tentang Timur ya udah. Ya selentingan aja gitu. Nah, terus 2017 ternyata dia ngobrol sama Ko Ernest apa semua gitu. Berapa tahun lalu dia bilang, "Kakak, saya mau ini nih." Nah, dia telepon, janjian ketemuan. Iya. Saya 2 tahun lalu. Saya dia sama Igor. Iya. Igor Sekoji. Iya. Oke. Ngobrol, kakak buat film gini. Pertama dia hubung saya dulu, Iya. baru Igor. Terus itu saya, oh boleh, cuma saya dalam hati kan, ini kamu percaya sama saya? Iya kan? Kakak gue dulu tahu tuh ceritanya soal apa tuh Iya. udah tahu ya. Nah, udah saya tahu. udah gini. Terus udah. Oke, dia bilang, oke, pokoknya ini sinopsisnya seperti ini, tapi nanti ceritanya ini berkembang. Ya. Ceritanya nanti berkembang gitu. Terus nanti agak lain tayang 2022 ya? 2024 agak lain. Ngeri-ngeri sedap. 2022. 2022. Sebelum Ngeri Sedap tayang itu. Nah, sinopsisnya itu kan. Oke. Nah, sebelum itu kan kakak bos main di CTS series kan. Nah, Ya. Nah dia nanya, kok nanti kabarin gimana dia ya? Kan karena dia di KAU itu tidak beraction, berakting, Oh iya. Drama. nah, setelah itu baru kami ketemuan pas- tuh. Oh jadi Bene udah jadi mata-matanya. Betul. Kan dia ada waktu itu kan. Iya dia datang juga kan. Walaupun Kan ada dia scene-nya dia. Satu kayak mama adegan. saya. Oh, satu adegan. scene Satu sama ada saya. satu scene. Terus iya, iya. udah baca skripnya kan. Wah ini nih, aku mau lihat dia nanti kayak mana. Nah. Kalau nanti bagus, yakin aku maju ini ke kakak bos. Jatuhnya Iya. pre-casting ya. Pre-castingnya di series ya. Iya, iya, iya. Nah, Udah. di situ. Terus itu udah. Nah, setelah itu kan saya pulang syuting Pertarun 1 kan. Iya. Lanjut 1 ketemu lanjut langsung itu CTS itu. Terus dia nelpon untuk ketemuan sinopsisnya gini udah. Terus Ngeri Sedap tayang. Ya. Nah, saya mau berangkat syuting CTS Pertarungan 2. Pertarungan 2. Ketemuan lagi. Nah, ini draft 1 udah ada nih. Iya. Kok beda sama sinopsis? Ternyata tadi dia tidak pede dengan Ngeri Sedap itu benar. Oh. Iya. Jadi ada momen pokoknya Ari Kriting mengganti cerita karena setelah melihat Ngeri Sedap, wah kayaknya dia Terlalu drama keluarganya. Bukan. Saya juga memang awal tuh, tapi yang kedua lebih menarik lagi. Oh, iya. Gitu kan. Sudah. Akhirnya sudah kita itu bilang udah kakak berangkat syuting, ini draft 1 udah oke. Saya tinggal mau sampaikan ke Ernest, mudah-mudahan di ACC lah gitu kan, kalau saya berangkat. Pas hari terakhir syuting Pertarungan 2, tiba-tiba dia ada WhatsApp baca, kakak ini saya sudah, tadi Ko Ernest minta nomornya. Nah, terus nanti Ko Ernest hubungi, Ko Ernest sudah lampu hijau katanya. Oh, kakak bos akan jalan. Waktu pertemuan dia bilang Ko Ernest lampu hijau, terus nanti Ko Ernest hubungin. Saya oke, dia bilang hari ini saya syuting terakhir, besok saya sudah balik ke Jakarta, nanti ketemuan lagi kan. Balik, memang dia bilang Ko Ernest sudah ACC. Itu juga tantang bos saya nih. Ko Ernest kan, ya orang ini kan pasti dia secara intelektual untuk dunia perfilman kan kelas atas lah, kalau gitu ya gitu. Wah ini orang pasti ini dia punya
ekspektasinya tinggi. Ya, berarti ada momen jadi iya, galau. jujur. Wah, apalagi dia belum pernah lihat saya drama kan. Gitu kan. Oh. Cuman saya yakin. Karena pernah kan saya dengan Ari bahas juga. Sebenarnya kenapa banyak film tentang Timur pemainnya dari sini gitu kan. Iya. Nah, anggapan karena orang Timur tuh belum banyak yang berpengalaman. Ya, gimana mau berpengalaman Kalau nggak dikasih. Nggak Nggak dikasih kesempatannya. Di situ saya bilang ini kesempatan. Bentar. Respon Jenderal Bintang 7 apa ketika film dengan Ari Kriting ini? Apa? Kan diskusi kan, aku ditawarin sama adik dulu di kampus. Jadi gini, ini pertama kali saya syuting film itu sempat berantem loh. Yang The Raid itu. Oh, The Raid. Iya. Karena? Kami sedang syuting, Bapak Uda di Bandung meninggal. Oke. Nah, jadi hari pertama saya mau syuting tuh. Iya. Saya kan kerjaan kontraktor ke Purwakarta. Betul. Ya, ke Purworejo. Balik sampai pagi, mereka udah berangkat ke Bandung duluan. Pagi itu saya harus syuting hari pertama. Jadi harapannya saya harus nyusul. Iya. Sedangkan saya udah kontrak film. Udah kontrak. Oh, saya syuting. Udah. Dia kan nggak paham. Pikirnya kan Betul. syuting-syuting kayak apa, kolosal yang kayak Angling Dharma. Kayak yang sebelum-sebelumnya lah gitu. Maaf ya itu. Ya, kayak yang Iya. sebelum-sebelumnya Iya. bisa digantikan orang, Nah, itu ya. kasih kesiapan Ternyata dulu kayak kan dia gitu. udah kontrak, udah syuting, marah gitu ngap. Terus pas lagi syuting The Raid itu pertengahan lagi syuting tuh malam saya lagi syuting fighting yang Iya. lagi di lorong itu, lagi syuting malam itu anak saya yang itu kan yang lagi diare itu. Pulang nggak sekarang? Kan dia nggak paham dan nggak Iya, paham. iya. Tapi begitu setelah The Raid tayang gini tuh nangis dia. Bangga. Dia bilang isinya gitu. Wah. Ya, jadi kan namanya orang kan belum tahu. Iya. Setelah gitu udah sekarang ya mensupport. Ya, Support dia gitu. ya, Karena ya, dia ya. bilang ini semuanya juga dilakukan buat keluarga. Iya. Malah sekarang kalau misalnya di rumah aja kan nggak syuting nih. Gitu. Iya, susah juga ya kan. Ya karena Ya mungkin makanya setelah sekarang tahu kalau syuting film itu memang Begini. murah sampai Kan jam 2 pagi. Tadi misalnya mau ke sini kan. Wah, jam 4 nih, berangkatlah jam 3. Iya. Jam 3 dari rumah paling nyampe sana masih bisa kosong juga kan. Karena dekat sini kan. Iya. Setengah jaman. Kamu nggak berangkat? Berangkatnya setengah 3 gitu biar jangan telat semua. Nanti sampai sana juga kelamaan duduk gitu. Ya, dia malah kalau saya suruh gitu, suruh berangkat lebih awal. Sudah ngerti bahwasanya udah sangat-sangat iya film tuh nggak boleh telat. Karena memang dia bilang memang ini udah apa ya? Inilah pekerjaan suami Pekerjaan sekarang suami gitu. sekarang. Nah, soal film yang sangat berbeda ini. Arsitek pun tetap jalan desain. Oh, sekarang ya sih. Jadi saya kan ditanya nih, apa pekerjaanmu? Jadi saat saya bilang pekerja berarti, kalau film berarti arsitek sampingan nih atau ngelatih bela diri sampingan. Saya bilang gini, di saat saya lagi syuting itu pekerjaan utama saya saat itu ya syuting. Tapi saat saya lagi depan Komputer? itu kerjaan utama saya saat itu Lagi bikin lagi maket ngelatih ya. Ngelatih Jadi, ya, jadi ngelatih. semua tidak ada saya anggap yang semua harus dilakukan. Tiga-tiganya utama lah. Iya, tergantung momennya lah ya. Nah, bagaimana istri ini menanggapi akhirnya dapat beban Karakter yang acting berbeda. kayak gini? Nah, ya, yang drama ini. Iya. Sama kita Iya. dulu Kok sama? diomelin dulu kan latihan acting kan katanya gitu. Di rumah. Iya kan? Ya, dulu saya pertama film begitu juga ngomong dengan cermin kok kayak orang gila gitu. Aku dimarahin sama istriku. Gue sama gitu kan. Nah, saya nyetir ngomong sendiri. Apa sih kayak orang gila gitu. Itu awal-awal loh. Nah sekarang sih udah. Kalau sekarang anak-anak saya udah paham. Kalau saya lagi ngomong sini bapak lagi itu jangan ganggu masuk kamar semua. Malah udah ngerti. Udah ngerti. Bapak lagi latihan, nggak mikir yang jauh-jauhan. Jadi Bapak anak- stres dulu kayaknya dulu enggak. kan biasanya waktu saya memang kadang waktu kecil juga saya suka gitu waktu masih STM itu. Iya. Karena nonton film, berantem sama batang pisang, ngomong sendiri sampai tetangga lihat itu orang gila. Ngomong sampai ke tante saya gitu. Oh, lagi nge-remake. Lagi nge-remake berandai-andai kalau Iya, aku jadi yang main pemain berantem film. tadi Iya. gitu. Waktu saya STM tuh, kan biasanya sore-sore habis olahraga, pas maghrib orang semua masuk, saya di batang pisang ngomong sendiri dan pisang gini. Berarti kala itu jadi Rocky Balboa ya. Iya. Tinju. Ya begitulah. Rainbow apa semua. Mukulnya gitu juga, salam dari Binjai juga nggak? Enggak, Mas. Beda. Ini salamnya dari Ende. Oh iya. Jauh. Berarti Bang, ini Kalau sebelumnya kan biasa ngapalin gerakan, Iya, segala iya, macam kan. Nah, kalau ini Ini. ngapalin. Jadi gini ya sebenarnya. skrip dan ekspresi Iya. ya. Jadi ini sebenarnya kan orang tanya action apa drama gitu kan. Iya. Sebenarnya susah mana? Dua-duanya sih susah gitu. Iya. Action capek otot, Iya. drama capek otak. Nah ini bangsatnya Ari Kriting ini kasih saya dua-duanya gitu. Dicampur ya. Di film ini ada action, ada dramanya, Iya, jadi kan Ada komedi. ada Iya, komedi. nah, apalagi suruh saya senyum itu kan, senyumnya gitu kan. Oh, bertentangan dengan prinsip hidup ya kalau senyum tuh ya, dengan karakter ya. Iya kan selama orang yang tiba-tiba suruh
Tapi jujur aku Menghancurkan karakter gitu ya. Tapi kakak bos, kita dengar premis kakak, bukan dengar Bang Hari pengen bikin kakak bos ini udah dari lama. Udah tahu bahwa idenya tuh brilian banget gitu. Maksudnya mau bikin film tentang Indonesia Timur, meng-capture hal-hal yang membahagiakan. Karena dia punya keresahan bahwa dari dulu kan film Indonesia Timur soal melawan stereotip. Iya, gitu-gitu. Jadi Film Timur tuh ya kesedihan, mohon maaf, anggap agak orang Timur tertinggal. Iya, anggap orang Timur kan gitu. Iya, Bang. Kita nggak Nggak masalah nggak ada film menyangkal. itu. Memang di kita Timur Kenyataannya seperti tapi kan nggak semua kita Ada juga kok keluarga yang bahagia. Iya, ada juga banyak Yang kok di hidup sini. berkecukupan. Iya, Betul. banyak yang berhasil. Ya Iya. kan? Nah, dan memang kebiasaan kita orang Timur kan biasanya kalau yang sudah dirantau, kalau dia bisa berhasil, dia bisa merangkul adik-adiknya yang lain. Betul. Ayo gini, daripada ini ada juga yang ini. Ya sama, nanti nontonnya di Kakak Bos cerita seperti itu. Iya. Dan itu juga nggak jauh-jauh jari juga dengan pasukan bermarga, orang bermarga juga begitu kalau di sini. Iya, Betul. Berarti kurang Jadi lebih orang pasukan bermarga jangan lupa nonton Kakak Bos. Ini penontonnya bisa dibilang pemetaan Jakarta nih, Tanjung Priuk, Pondok Gede. Itu penonton tinggi tuh. Penonton tinggi tuh. Yuk, Pondok Gede. Pondok Gede tuh Kampung Sawah, Gali, Iya, semua. gitu ya. Cengkareng. Nah, Cengkareng, iyo, Cimanggis ke sana. Gitu. Tapi apapun ceritanya ini film mah bukan maksudnya ya keluarga juga tentang keluarga. Betul. Jadi semua orang tuh ya harus Bakal orang. Jadi di sini Kayak misalnya ngeri-ngeri sedap kan Iya. banyak orang non Batak yang bilang, masih bisa dinikmati. Iya, emang Jadi gitu sebenarnya sama seperti itu. Jadi sebenarnya ini film kenapa? Ini sebenarnya cerita tentang keluarga, tentang persahabatan, tentang manusia gitu kan. Iya. Gitu. Intinya gitu. Jadi, Iya. jadi bukan harus hanya orang karena Timur gitu. kita mengangkat sekarang yang biasanya yang orang Timur. Iya, gitu kan. yang bapak Tapi kalau pengen bikin bangga bangga anaknya. anak. Dan itu saya rasa semua orang relate itu semua orang mah harus Iya. nonton film kakak. Dan satu lagi, PH yang mengeluarkan ini Imaginary. Apa kau masih ragu? Nah, Hah? Ragu? Hah? Dengan film-filmnya? Iya. Enggak dong. Dan sutradaranya Ari Kriti. Baik. Apa kau ragu lihat istrinya? Ragu kau? Kenapa bawa istri? Berarti kan dia perjuangannya bagus. Iya. 4 hari lagi kalian sudah bisa nonton. Itu di karena seluruh tulus. bioskop. Karena tulus. Karena tulus. 4 hari lagi. 4 hari lagi di seluruh bioskop kesayangan kalian. Iya. 29 Agustus 2024 bakal ada film Kakak Bos, ada Kakak Goldberg di sana. Ih. pemainnya siapa-siapa aja berarti kakak Godfred, Jadi Wah, banyak nih. Glory teman-teman Hillary, kita. Glory, Glory sebagai Noella, anaknya. Putri Nere, Putri Nere jadi Ernest istri. Prakarsa, Eres Prakasa, Prakasa, Noella, Noella, Teddy Aditya, Teddy Aditya, G Pamungkas, G Pamungkas, Mamat Abdur, Alkatiri, Abdur, Mamat, iya Mamat Alkatiri, Kristo, Obi Mesa. Eca Aura, Eca, aja Ori. pasal. Ya Ori benar. terus sama ini Ada Obi Mesa. Bima Azril, Ada Bima si Azril. itu. Obi siapa? Mesak juga, bukan Obi Mesak penyanyi ya, Obi Mesak Bukan. yang stand up. Ada Renol. Reno, Reno Lawalata, Adrian Reno Mateis, Papua Bad Boy, Adrian Mateis betul. Ada Itu Cun Cun Funky Papua, Cunnya doang atau Funky Papuanya? Cun Funky Papua. Oh, semua? Iya. Ih, berarti akan ada menari-menari. Di Di trailer ada udah juga. kelihatan itu. Ya, jangan seperti tadi saya bilang tadi. Dia nyuruh saya dua-duanya itu. Jadi saya Ini marah beneran. pagi saya reading, siang saya harus Menari. workshop yang lain. Workshop yang lain. Pokoknya workshop lah, action apa semua gitu kan. Bang kalau nggak ada urusan lagi sama film, pukul dari keriting. Kau ya capek aku ini. Tapi aku lagi Pasukan bermarga harus nonton. Ya, Karena no. ada dua yang ada Bataknya di sana. Siapa? Kakak Godfred istrinya Batak. Noella. Batak Orang juga. timur yang sangat Batak. Jangan salah, Noella tuh orang Siantar ya. Iya. Tapi di film ini berarti aku sangat penasaran karena kenapa kakak Godfred dipaksa keluar dari zona nyamannya. Betul sekali. Nah itu dia. Ya, ya kan? Kalian akan seperti apa Dia jadinya? suruh saya senyum itu, aduh. Ini waktu saya senyum itu terpaksa sekali. kita lihat nanti ya. Tapi kakak Godfred perjuangan yang luar biasa keras sampai akhirnya kadang-kadang tidak sengaja. Hidup tuh kan membawa kita ke sesuatu yang tidak sengaja. Iya. Membawa kakak Godfred di Masuk film dia. Red. Sampai akhirnya banyak lah film yang kakak Godfred bintangnya sampai akhirnya menjadi pemeran utama di Kakak Bos. Amin. 20 Ntar dulu. promo. Sebenarnya kakak Godfred. Kapan filmnya ini Bukan tayang? dulu ini. Apa prinsip kakak Godfred? Apa prinsip seorang kakak bos yang kakak bos pegang sampai hari ini? Dari dulu menjalani kehidupan. Jadi Atlet, arsitek. Nggak jawab. Jadi- Ini nggak jawab. Iya, iya, iya. intinya itu berawal dari apa? Berpikir positif.
Berpikir positif. Jadi kalau yang kita pikirkan tuh hal yang positif, pasti yang akan Yang datang terjadi pada kita juga datang positif. Positive thinking, Ya, hasil juga pasti bakal positif. ya, itu saja. Itu saja. Pikir positif. Kakak Bos 29 Agustus 2024 di seluruh bioskop kesayangan kalian nonton semua karena ini bukan cuma hanya film yang dikhususkan untuk orang timur, tapi semua orang bisa menikmati film ini. Kalau benci sama Ari Kriting, kita nonton film ini biar makin benci. Udah lolos sensor ya, di atas 13 tahun. Di atas Jadi 13 semua umur tahun. lah, semua umur ya. Tapi kalian tahu abis kita ngobrol gini di otakku cuma satu. Apa? Anak ini makin mentiko nih. Udah ada Karena- backingannya satu lagi. Kena. Aku nanti insya Allah kalau memang jadi rezeki, aku bakal ada satu project kan sama Kakak Bos. Wah, makasih Le, mau lihat nih. Kayaknya nanti kita mau lihat ini sama bos kita yang sana. Nah, terima kasih banyak. Terima Kakak Bos. kasih banyak. Jangan lupa nonton Kakak Bos ya. Ya. Sehat selalu. Kalian nikmatilah bagaimana film Indonesia sekarang makin berwarna. Makin berwarna, luar biasa. Kita tunggu. Sampai Mau ketemu lihat lagi. nih Kakak Bos, ketemu lagi di episode selanjutnya. Ada Abang. Abang awak. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang